dakwahnya aja, metode caranya berdakwah aja. Itu ibu tingkatan-tingkatan 6 bulan ujian. 6 bulan ujian. Kalau dulu ilmunya bukan dari kursus begitu, ilmunya memang belajar. Kan sampai sekarang ibu kita masih belajar. Saya pun masih belajar. Apalagi zaman sekarang ibu, laki ini suami punya duit banyak, itu dimasukin istrinya ke kursus-kursus belajar, istrinya mau ngaji jangan dilarang, kan begitu. Jadi istri bodoh enggak dibodoh-bodohin. Ada enggak suami yang istri bodoh suka dibodoh-bodohin? Ada, istrinya enggak bisa, goblok amat sih lo. Nah dia padahal seperti menyalahkan dirinya, kenapa istrinya goblok bodoh? Karena kan suaminya yang enggak mencerdaskan istrinya. Jadi ibu ada adab, ada hak, ada kewajiban, ada adabnya, bukan karena suami terus maunya. Itu ajaran agama Islam, Bu. Bagus benar ajaran agamanya. Ajaran agamanya indah benar, Bu. Kayak kita berbuat baik diperintahkan dalam Islam kan berbuat baik yang pertama bukan sama orang kaya. Kan berbuat baiknya pada orang-orang miskin. Ya, Bu ya? Tapi kadang-kadang kita suka kebalik. Ada tamu datang, assalamualaikum, tamunya orang yang rada jabatan dikit deh. Orang yang dihormatin, istilah orang Jakarta bilang, belum taruh pantat aja udah keluar air, istilahnya. Tahu maksudnya, Bu? Belum duduk aja udah disuguhin. Kalau tamu yang terhormat, begitu tamu yang datang orang yang nggak mampu, assalamualaikum, udah mulai dia berpikir, palingan juga jangan-jangan mau minjem. Kan gitu. Kadang-kadang kan kita begitu ya, Bu ya. Coba aja Ibu, kita ini diperintahkan berbuat baik pada orang miskin. Orang miskin kalau bukan dari kita, dari siapa? Kalau kita kan suka kebalik. Nengokin orang sakit. Kalau yang sakitnya rada jabatan dikit kan nggak enak bawain ini, bawain itu. Kalau giliran yang miskin sakit yang nengokin juga satu-satu yang nengokin. Itu kadang-kadang kesalahannya suka pada kita. Agama Islamnya ajarannya agama yang bagus. Iya nggak, Bu? Bagus nggak agamanya? Ajaran agamanya bagus nggak? Dari mana kita tahu? Belajar, makanya menuntut ilmu terus sepanjang hayat kita sampai nanti malaikat Israel menjemput kita. Baru berhenti ngaji, nanti kalau kita ngajiin. Ya Bu, karena kita tahu kadang-kadang orang berpikir agama yang dibawa Nabi itu cuma agama ngajarin sholat, puasa, haji, zakat, ya udah. Padahal agama Islam itu juga mengajarkan hablum minan nas. Jadi insya Allah kalau kita betul-betul mengikuti ajaran Nabi, Ibu, bukan cuma hablum minallah baik, tapi juga hablum minan nas ini baik. Ibu, kemudian ibu-ibu, kita ketemu Nabi nggak? Pernah ketemu nggak? Kenapa kita beriman? Tahu dari mana? Belajar. Makanya Nabi katakan al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya Nabi. Apa yang diwarisin? Harta apa Bu? Bukan ilmu. Jadi ibu, makanya ibu kalau duduk ngaji nih, sebetulnya ibu kebaikan yang dapat tuh banyak banget. Mandangnya ulama aja, mandang wajah ulama udah ibadah nilainya. Makannya dengan ulama sesuapan aja ibu, nilainya itu juga udah ibadah. Maaf ibu ya kalau sekarang saya nggak makan Bu, tapi ibu terus jangan mau dipandangin kali bukan itu Bu, menurut agama. Berjalannya dengan ulama itu juga ibu nilainya ibadah. Makanya kadang-kadang kita ibu, kan ibu ada adabnya juga kalau jalan sama orang tua, jalan sama guru, jangan kita nyelonong di depan, kita di belakang, kan gitu. Ini kadang-kadang nggak jalan sama orang tuanya merembet. Ibu saya pernah melihat orang tua naik kereta, anaknya udah turun duluan, emaknya ini merembet, ibu ini orang lain yang tolongin. Padahal kan ada adabnya Bu. Nah jadi ibu-ibu, nih kita duduk di pengajian begini ibu, insya Allah yang kita tahu semua ajaran agama itu bukan cuma masalah sholat, tapi masalah hablum minan nas itu semua ibu ada dalam agama kita. Kita nggak pernah ketemu Nabi, belum pernah ketemu. Tapi kenapa kita beriman? Kita tahu ajarannya, kita berimannya dapat dari para ulama, dari guru-guru kita. Nabi katakan tadi pada mukadimah saya baca hadis Nabi, tuba liman rohani wa amanani. Tuba, beruntung orang yang nggak pernah melihat aku, tapi mereka beriman. Untung orang yang pernah ketemu sama Nabi, mereka beriman. Dulu nih para sahabat yang ketemu, mereka beruntung. Kemudian kita, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Summa artinya kemudian, tuba untung. Sampai 3 kali. Kemudian beruntung, beruntung, beruntung. Liman lam yaroni wa amanabi. Bagi mereka yang tidak pernah ketemu aku, nggak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Ini termasuk kita bukan? Insya Allah. Kan kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita beriman. Ini insya Allah Nabi katakan sampai diulang 3 kali. Kemudian beruntung, beruntung, beruntung. Mereka yang nggak pernah ketemu aku, nggak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Insya Allah kita termasuk golongan orang yang 3 kali disebut Nabi, termasuk golongan orang yang beruntung.
Adik mukadimahnya juga kan firman Allah saya udah bilang tadi. Kalau kita taat pada Allah dan Rasulnya kita mendapat keberuntungan yang besar. Keberuntungannya didapatnya di mana, Bu? Dipetiknya di mana kita lakukan sekarang? Ntar kita petiknya Ibu setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid pada hari ini, Ibu walaupun tadi dikatakan secara sangat sederhana, tapi kalau saya bilang sih Ibu secara sederhana begini justru lebih tenang, lebih insya Allah mudah-mudahan lebih masuk ya Bu, ketimbang rame-rame bikin Maulid gede ntar belum rapi, yang satu ngomong rombongan ini udah jalan, yang satu lagi ini rombongan ini baru datang. Kan kadang-kadang gitu ya Bu, ustazahnya dipanggil mahal, datangnya semaunya, pulangnya semaunya, kadang-kadang kan gitu. Belum tuntas dijelasin Ibu masalah-masalah ini habis. Insya Allah mudah-mudahan walaupun secara sangat sederhana, tapi insya Allah hikmahnya dari peringatan Maulid ini akan kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Ibu ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bu, saya nggak ikutan makan ya Bu ya. Ntar buat buka puasa aja insya Allah, karena Ibu lagi mumpung nggak banyak jalan, lagi di rumah Ibu, lagi dimanfaatkan waktu Ibu, kan kita nggak tahu umur ya Bu ya. Kan makin hari Ibu umur makin nambah atau makin kurang? Kalau kita dunianya bilang kalau orang ulang tahun panjang umurnya, padahal untuk agama kurang umurnya, kurang ya Bu. Makin hari kan ajal kita makin dekat. Manfaatkan umur kita Bu untuk menambah ibadah. Jadi mohon maaf Ibu, setelah ini saya mungkin pamit, nggak makan, nggak minum, bukan nggak pengen makan bareng sama Ibu, bukan. Kan tadi 2 suapan aja nilainya ibadah. Tapi mohon maaf nanti kalau mungkin udah Ibu seperti biasa lagi udah Bu, insya Allah nanti kita akan berjamaah lagi makan. Mohon maaf ya Bu ya. Kemudian juga Ibu mohon maaf nggak salaman-salaman Ibu, bukan karena nggak cinta, nggak, justru kita saling mencintai, kita menjaga ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Bukan takut, memang kita harus menjaga ya Bu. Demikian ibu-ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jadi Ibu hari ini nanti malam ini Ibu kan sekarang zamannya zaman virtual Bu. Saya biasanya mimpin yasin, tahlil, mimpin doa, karena Pak Asmun itu kan anak tertua. Walaupun pakai handphone, dipakai Zoom. Jadi masing-masing di rumah, Ibu ini dilaksanakan 7 hari dari adiknya ini ibu-ibu ya salah satu korban COVID Ibu ya. Tapi bagaimanapun kan Ibu rahasia kematian 3 Bu. Kematian rahasia Allah ada 3. Yang pertama kapan? Rahasia Allah, tahu nggak kapan? Nggak tahu. Yang kedua di mana? Tahu nggak di mana kita meninggal? Yang ketiga bagaimana, apakah karena sakit, karena kena COVID, kan nggak tahu ya Bu ya. Itu rahasia Allah ibu-ibu. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita pun nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Ibu, sekali lagi mohon maaf saya pamit duluan Ibu. Karena Ibu itu tadi bukan nggak sayang, jangan dinilai macam-macam ya Bu ya. Jangan ustazah kok sekarang, bukan Ibu, tapi kita kan saling menjaga. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.